Salam sejahtera Bapak Ibu dosen Universitas Internasional Batam. Perkenalkan, nama saya Jennifer selaku moderator dari kelompok kami. Di video ini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat mengenai laporan ujian akhir semester kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Langsung saja kami lanjut ke penjelasan kami. UMKM Cafe Abang adalah usaha yang didirikan pada tahun 2019 hingga saat ini. Pemilik dari usaha ini adalah Bapak Sofian yang biasa dipanggil Abang. Cafe Abang adalah usaha perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, yaitu menjual makanan yang berbasis non hewani atau dapat disebut dengan makanan yang bersifat vegetarian. Usaha Cafe Abang berlokasi di Ruko Kintamani, Blok E nomor 5, Sungai Panas, Kota Batam. Dan kafe ini buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu, yang buka dari jam 10.30 hingga jam 10 malam. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM Cafe Abang memiliki karyawan yang berjumlah 8 orang. Dalam sebuah perusahaan, terdapat sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya dibutuhkan berbagai macam sumber daya untuk mencapai tujuan. Dengan sumber daya manusia yang baik, sebuah perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan, mengembangkan inovasi baru, dan juga memecahkan masalah yang dihadapi dengan problem solving. Tentu dalam UMKM Cafe Abang juga bisa saja bertemu dengan masalah baik dalam segi internal maupun eksternal, sehingga semua dapat diselesaikan dengan adanya solusi yang telah dibicarakan dengan baik-baik dan disetujui semua pihak. Di dalam setiap perusahaan juga akan melaksanakan kegiatan pelatihan pada setiap karyawan mereka yang ingin bekerja. Dengan begitu, dalam sebuah usaha akan dapat bekerja sama mengajak para pekerjanya untuk bersama-sama memajukan usaha mereka menjadi lebih baik lagi. UMKM Cafe Abang selalu menjaga keharmonisan mereka kepada konsumen mereka, sehingga selama berdiri UMKM Cafe Abang tidak pernah adanya terjadi hubungan konflik kepada konsumen mereka, baik dalam segi eksternal ataupun internal. UMKM Cafe Abang memiliki konsep pelatihan kepada karyawan yang sudah cukup baik, sehingga Cafe Abang selalu mengutamakan servis kepada pelanggan mereka dengan baik dan sopan. Dan pemilik dari UMKM Cafe Abang yaitu Pak Sofian selalu melakukan penilaian kinerja setiap karyawan pada setiap bulan untuk memastikan setiap karyawannya melakukan setiap kerjaan mereka dengan baik. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang, dapat diketahui bahwa ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, keahlian apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam penyelesaian konflik yang terjadi dalam bisnis. Yang kedua, apakah pemilik dari UMKM Cafe Abang sudah menerapkan sifat kepemimpinan dengan baik dan benar? Yang ketiga, bagaimanakah langkah-langkah UMKM Cafe Abang menyelesaikan konflik yang efektif bagi seorang pemimpin merujuk pada proses of decision making. Berdasarkan perumusan masalah yang telah saya sebutkan, terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui pentingnya manajemen konflik dalam bisnis serta pentingnya peranan kepemimpinan dalam menjalankan UMKM. Yang kedua, menganalisis sifat dari kepemimpinan dari pemilik UMKM Cafe Abang yang baik dan benar. Yang ketiga, memahami pentingnya masing-masing item dari X steps to successful change dari culture dalam menunjang keberhasilan penyelesaian konflik bisnis, pendekatan strategi atau approach to strategi dalam penyelesaian konflik bisnis, dan peran dalam pihak korporator, operasional, dan unit dalam penyelesaian konflik bisnis sebagai bagian dari pemimpin dan mengelola perubahan. Yang keempat, mengetahui langkah-langkah UMKM Cafe Abang menyelesaikan konflik yang efektif bagi seorang pemimpin menunjuk pada proses of decision making. Saya akan menjelaskan mengenai leadership. Dalam menjalankan sebuah usaha, manajemen yang terstruktur dan kepemimpinan yang baik dibutuhkan untuk mencapai satu tujuan dalam sebuah usaha. Trade Theories of Leadership menyatakan bahwa pandangan mengenai kepemimpinan yang baik itu dilihat dari sifat seseorang. Namun, penelitian menyatakan bahwa teori tersebut tidak seutuhnya menjelaskan seseorang merupakan sebuah pemimpin atau tidak.
melainkan hanya menunjukkan gaya kepemimpinan apa yang digunakan oleh orang tersebut. Behavioral Theories of Leadership menyatakan seseorang dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Teori ini mengidentifikasi dua dimensi yang berkontribusi lebih dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah initiating struktur dan considerating. Kesimpulannya, kedua teori ini dapat memberikan poin yang masuk akal mengenai kepemimpinan, namun kedua teori ini tidak dapat menyatakan seseorang merupakan pemimpin atau bukan. Mereka tidak dapat menentukan kesuksesan seseorang berdasarkan kedua teori ini. Yang selanjutnya adalah 6 Emotional Styles of Leadership. Setelah mengetahui teori serta pengaruh situasional, penting untuk mengetahui gaya kepemimpinan apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan situasi yang ditemui. Terdapat 6 gaya yang dapat digunakan, yaitu Visionary Leader, Coaching Leader, Affiliative, Democratic, Pace-setting, dan Commanding. Masing-masing gaya kepemimpinan memberikan dampak emosional dan pengaruh emosional berbeda, dan dinyatakan bahwa gaya kepemimpinan tersebut tidak dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama atau akan memberikan dampak buruk terhadap penggunanya. Yang pertama adalah visionary, cenderung inspiratif dan mendorong serta memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuannya. Dan yang kedua adalah coaching leader, cenderung simpatik dan fokus dalam mendorong dan untuk mengembangkan kemampuan orang lain. Dan yang ketiga adalah affiliative leader, berfokus untuk menciptakan kedamaian dalam lingkungan kerja. Dan democratic leader, cenderung mengutamakan kontribusi anggotanya, salah satunya adalah kontribusi dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Dan pace-setting leader dan serta commanding leader cenderung memberikan pengaruh negatif terhadap pengikutnya. Pace-setting leader berfokus terhadap kinerja dan hasil pekerjaan dengan kualitas yang cukup tinggi. Mereka tidak mentolerir keterampilan dan hasil kinerja yang buruk. Gaya kepemimpinan ini cenderung diterapkan ketika pemimpin membutuhkan hasil kerja yang berkualitas dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir adalah commanding leader. Gaya kepemimpinan ini bergantung dan didasari oleh peraturan yang ketat, perintah, dan ancaman hukum. Gaya kepemimpinan ini sering disalahgunakan. Namun, gaya kepemimpinan ini cenderung ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sifatnya penting dan membutuhkan waktu yang singkat dalam penyelesaiannya. John P. Kotter menciptakan 8 langkah untuk menghindari kesalahan atau kegagalan yang dapat terjadi dalam perubahan organisasi. 8 langkah tersebut adalah menciptakan kepekaan terhadap kebutuhan untuk perubahan organisasi, dan yang kedua adalah menciptakan kepemimpinan yang tegas dan dukungan dari anggota organisasi. Kemudian, membentuk visi dan misi yang jelas untuk membantu anggota agar mengerti alasan perusahaan dan organisasi memberikan tanggung jawab tersebut. Dan yang keempat adalah mengkomunikasikan visi baru secara tegas dan rutin. Dan yang kelima adalah organisasi dapat secara rutin memeriksa batasan dan menyingkirkan hambatan tersebut dengan menggunakan visi baru tersebut. Dan yang keenam adalah menciptakan keberhasilan kecil dapat memberikan motivasi kepada seluruh anggota karena mereka akan merasa bahwa kerja keras mereka itu terbayarkan. Yang ketujuh adalah John P. Kotter menyatakan kegagalan sering terjadi karena perusahaan menganggap mereka telah berhasil dalam mencapai perubahan tersebut. Namun, hal tersebut hanyalah sebuah kesuksesan kecil. Kesuksesan kecil tersebut memberikan organisasi atau perusahaan kesempatan untuk membangun ide dan mengidentifikasi hal yang dapat dikembangkan. Dan yang terakhir adalah memastikan perubahan tersebut dapat menetap dengan cara perusahaan menjadikan perubahan tersebut menjadi inti dari perusahaan atau organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah konflik dan negosiasi. Secara umum, konflik diartikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi ketika satu pihak memberikan pengaruh atau dampak buruk terhadap apa yang pihak lain pedulikan. Konflik sering terjadi ketika individu memiliki ide, kepercayaan atau teori yang berbeda, relevan dengan dunia bisnis dan kerja. Terdapat 3 tipe konflik, yaitu yang pertama adalah task konflik yang berkaitan dengan konten dan tujuan dari pekerjaan yang dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya adalah relationship konflik yang berfokus pada hubungan interpersonal antar anggota perusahaan, dan proses konflik yang berkaitan dengan ketidaksetujuan cara penyelesaian pekerjaan atau strategi tersebut.
Terdapat proses terjadinya konflik. Yang pertama adalah tahap pertama, munculnya kondisi di mana hal tersebut memberikan kesempatan bagi konflik untuk muncul, misalnya miskomunikasi. Yang tahapan kedua merupakan isu konflik yang ditentukan ketika kedua pihak mempermasalahkan dan mengidentifikasi mengenai jenis konflik tersebut. Yang selanjutnya adalah keterlibatan antara persepsi, emosi, dan perilaku pihak yang terlibat, merupakan keputusan bagaimana pihak yang terlibat akan bertindak. Dan yang keempat merupakan tahap penyertaan pernyataan, tindakan, dan reaksi yang ditunjukkan oleh kedua pihak yang terlibat dengan konflik. Dan yang terakhir adalah terdapat dua jenis kemungkinan yang terjadi sebagai hasil dari interaksi konflik tersebut terhadap kinerja kelompok. Yang pertama adalah functional outcome dan dysfunctional outcome. Functional outcome memberikan dampak positif terhadap kinerja, misalnya memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri, dan dysfunctional yang memberikan dampak negatif seperti ketidaknyamanan antar anggota tim akibat konflik tersebut. Terdapat kondisi di mana perilaku yang etis dan hubungan sosial antar kedua pihak memberikan penyelesaian langsung melalui bargaining. Bargaining memiliki dua pendekatan terhadap negosiasi, yaitu distributif dan integratif. Distributif merupakan pendekatan yang merugikan salah satu dengan membagikan sejumlah aset, dan integratif bargaining merupakan pendekatan yang mencari satu atau dua lebih penyelesaian atau solusi untuk menciptakan kondisi di mana kedua pihak diuntungkan. Yang selanjutnya adalah approach to strategy. Ada berbagai macam perspektif yang berbeda mengenai strategi dan penerapannya. Model strategi diperkecil menjadi 4 bentuk dasar, yaitu competitive force model, yang prinsip utamanya menjadi kebutuhan untuk menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya. Dan yang kedua adalah resource-based view, yang pada hubungannya antara sumber daya organisasi dengan kinerjanya. Yang ketiga adalah the strategic conflict model, yang dimana model ini menjadi pekerjaan ahli strategi militer untuk mencoba menerapkan taktik militer hingga organisasi bisnis modern. Dan yang terakhir adalah strategi as practice, dan strategi ini memiliki dua fokus. Yang pertama adalah konsentrasi pada praktik dan aktivitas tingkat mikro, dan yang kedua adalah menempatkan manajer kembali ke strategi dengan memeriksa interaksi antara alat perencana strategi dan mereka yang menggunakan strategi tersebut, maka strategi sebagai praktek. Menurut John et al., terdapat 3 tingkatan dalam pengambilan keputusan yang strategis. Yang pertama adalah corporate level strategy, yang bertujuan untuk menentukan komposisi organisasi atau perusahaan beserta tujuan keseluruhannya. Ada 6 bentuk dasar strategi yang ingin dicapai dalam tingkatan ini, yaitu stability strategy, growth strategy, portfolio extension, retrenchment strategy, harvesting strategy, dan combination strategy. Dan yang selanjutnya adalah business level strategy. Umumnya berkaitan dengan keanekaragaman perusahaan di mana pada tingkat ini, strategi berhubungan dengan cara yang berbeda dan unit bisnis individu yang bersaing di pasar yang dipilihnya. Terdapat 3 strategi umum yang digunakan untuk mencapai kinerja yang di atas rata-rata, yaitu cost leadership, product differentiation, dan specialization by focus. Dan yang terakhir adalah functional atau operational level strategies, merupakan salah satu aspek yang diperlukan untuk membangun corporate dan bisnis strategi yang baik. Cakupan utamanya merupakan sumber-sumber yang umumnya digunakan dalam dunia bisnis dan kerja, yaitu hubungan dengan pemasaran, keuangan, penelitian dan perkembangan, teknologi, sumber daya manusia, manufaktur, serta rantai pasokan. Yang selanjutnya adalah process of decision making. Decision making atau pengambilan keputusan merupakan salah satu proses seleksi dari beberapa alternatif dan tindakan dengan harapan untuk memenuhi tujuan dalam penyelesaian permasalahan yang timbul. Dalam membuat keputusan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain, yang pertama adalah mengidentifikasi permasalahan yang timbul untuk menentukan alternatif apa yang dapat dihasilkan dalam penyelesaian masalah ini. Yang kedua adalah mendefinisikan tujuan yang diharapkan dalam penyelesaian masalah dan mengumpulkan informasi yang relevan baik secara internal maupun eksternal. Dan yang ketiga adalah membuat keputusan sementara berupa metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan final untuk meminimalisir kesalahan. Yang keempat adalah
menghasilkan beberapa alternatif yang memungkinkan untuk digunakan sebagai bentuk penyelesaian permasalahan. Yang kelima adalah mengevaluasi alternatif dengan menggunakan metode yang tersedia, misalnya sistem pendukung keputusan seperti analitika hierarki proses, simple adaptive waiting, atau dapat juga menggunakan metode lainnya yang tidak menggunakan sistem, seperti berdasarkan intuisi atau keputusan menurut seseorang yang lebih berpengalaman. Yang keenam adalah mengevaluasi. Setelah evaluasi dan seleksi tersebut dilaksanakan, alternatif yang terbaik akan dihasilkan. Alternatif dapat berupa gabungan dari beberapa alternatif lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi untuk mencapai akhir dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah mengimplementasikan alternatif yang telah dipilih sebelumnya terhadap permasalahan yang telah dihadapi. Dan yang terakhir adalah setelah alternatif tersebut diimplementasikan, perusahaan atau organisasi dapat memonitoring dan mengevaluasi keefektifan dan perkembangan penetapan alternatif terhadap permasalahan tersebut. Setelah itu, perusahaan dapat menentukan tindakan penyelesaian selanjutnya apabila alternatif tidak cukup efisien atau efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Metode pengumpulan data adalah tahapan proses riset di mana peneliti menerapkan cara dan teknik ilmiah tertentu dalam rangka mengumpulkan data secara sistematis guna keperluan analisis. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang UMKM Cafe Abang ialah yang pertama metode observasi. Merupakan metode memperoleh data dan informasi dengan cara mengamati kegiatan yang terjadi pada UMKM Cafe Abang. Yang kedua, metode wawancara atau interview. Merupakan metode penelitian di mana narasumber menjawab pertanyaan terkait tentang UMKM dari pewawancara untuk kepentingan penelitian. Teknik wawancara umumnya dilakukan secara langsung dengan tatap muka. Variabel penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan mempunyai nilai atau value. Variabel merupakan suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga dapat mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Variabel penelitian terdiri dari beberapa jenis, yaitu variabel terikat, dependent variable, merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan di variabel bebas. Yang kedua, variabel bebas, independent variable, merupakan variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel yang lainnya. Yang ketiga, variabel control, merupakan variabel yang dikendali atau kontrol oleh peneliti. Teknik analisis data. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik dari data tersebut dapat dipahami serta bermanfaat untuk mendapatkan solusi permasalahan, terutama masalah yang berkait dengan penelitian. Analisis data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu analisis data kuantitatif, yaitu analisis yang menggunakan model-model berupa model matematika seperti fungsi multivariat, model statistik, serta ekonometrik. Yang kedua, analisis kualitatif adalah kebalikan dari analisis data kuantitatif. Analisis ini tidak menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik, atau model tertentu lainnya. Konflik yang pernah terjadi dalam UMKM Cafe Abang adalah konflik internal. Perdebatan di antara para karyawan yang dapat diselesaikan dengan pembicaraan. Pak Sofian selaku pemilik Cafe Abang menerapkan gaya kepemimpinan yang baik untuk memimpin Cafe Abang dengan konflik yang minimal. Mengubah gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan situasi dan masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar. Berdasarkan Six Emotional Leadership, terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Pak Sofian, yaitu gaya visionary, gaya coaching, gaya afiliatif, dan gaya demokratik. Untuk menyelesaikan suatu konflik, sangat penting untuk melakukan suatu aksi dan juga perubahan untuk menghadapi konflik yang sedang dialami. Maka dengan mengelola perubahan tersebut, organisasi dapat melakukan inovasi
dan berkembang untuk mengatasi konflik yang dialami, dan juga berkembang menuju arah yang lebih baik. 8 Steps to Successful Change dari John P. Kotter merupakan framework atau langkah yang sangat bermanfaat untuk memandu perubahan dari sebuah organisasi, supaya perubahan yang dilakukan tetap pada jalurnya. Peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Peran dari pihak korporat adalah menentukan komposisi dari organisasi dan juga tujuan dari organisasi tersebut, mempertahankan stabilitas organisasi, mengarahkan perkembangan organisasi, dan juga pengambilan keputusan terakhir. Peran dari pihak operasional adalah memastikan berbagai aspek kegiatan operasional sehari-hari organisasi tetap berjalan dan mengembangkan divisi tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pekerjaan. Peran dari pihak unit adalah untuk melakukan pekerjaan yang diberikan dengan baik dan mengembangkan keahlian dalam mengerjakan tugas tersebut untuk mengajukan organisasi. Penutup kesimpulan. Kesimpulan dari kelompok kami adalah UMKM Cafe Abang merupakan kafe yang bergerak di bidang kuliner dan makanannya berbasis non-hewani atau dapat disebut dengan vegetarian yang berlokasi di Komplek Rusun Gramas, Jalan Laksamana Bintang, Blok 1W nomor 6 Sungai Panas, Kota Batam. Dengan visi dan misi untuk menyebar konsep vegetarian ke masyarakat lebih luas, membantu sesama, dan menjaga kebersihan lingkungan. UMKM Cafe Abang juga memiliki konsep kompensasi. Selaku pemimpin UMKM Cafe Abang Pak Sofian selalu memberikan bonus kepada setiap karyawan mereka yang rajin sebagai bonus tambahan dan memberikan semangat kepada karyawan mereka untuk melakukan yang terbaik sehingga UMKM Cafe Abang akan menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang serta mampu mencapai tujuan dan visi mereka. Tentu dalam menjalankan usahanya, UMKM Cafe Abang juga dapat bertemu dengan masalah, baik dalam segi internal maupun eksternal. Maka dari itu, pemahaman akan konflik dan negosiasi, serta penyelesaian masalah harus diasah, sehingga semua dapat diselesaikan dengan adanya solusi yang telah dibicarakan dengan baik-baik dan disetujui serta menguntungkan semua pihak. Pak Sofian selaku pemilik Cafe Abang menerapkan gaya kepemimpinan yang baik untuk memimpin Cafe Abang dengan konflik yang minimal, mengubah gaya kepemimpinan yang digunakan sesuai dengan situasi dan masalah yang terjadi pada lingkungan sekitar. Pak Sofian dapat mengarahkan Cafe Abang menuju ke visi yang dilihat olehnya dan mengembangkan Cafe Abang menuju arah yang lebih baik. Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai UMKM Cafe Abang adalah dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Pak Sofian selaku pemimpin dari UMKM Cafe Abang tersebut merupakan orang yang senang memberi motivasi ke para karyawannya untuk semangat kerja dan menempatkan sifat yang baik saat bekerja agar karyawannya dapat bekerja dengan semangat tanpa tekanan yang buruk. Saran, meskipun semua yang dilakukan UMKM Cafe Abang telah termasuk dalam teori yang sudah ada dan telah membuat UMKM Cafe Abang berhasil hingga saat ini sehingga UMKM Cafe Abang cukup dikenal oleh banyak orang. Namun masih banyak peluang usaha yang dapat dicapai dan dilaksanakan oleh UMKM ini. Beberapa saran dari kelompok kami yang dapat diimplementasikan oleh usaha ini adalah dengan dapat meningkatkan kinerja terhadap karyawan lebih baik lagi, melakukan promosi terhadap berbagai macam makanan dan minuman yang terdapat di menu Cafe Abang, meningkatkan penampilan makanan yang disajikan, penataan, dan buat menu terlihat semenarik mungkin, merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian. Meskipun Pak Sofian adalah leader yang suka memberi motivasi ke para karyawannya dan sudah menjadi pemimpin yang baik bagi para karyawannya, penyampaian dari motivasi dan sifat kepemimpinan yang diberikan oleh Pak Sofian terkadang masih kurang selaras dengan situasinya. Sehingga penulis menyarankan agar Pak Sofian untuk menunjukkan sifat seorang pemimpin yang lebih tegas dan memberi motivasi ke para karyawannya untuk aktif dalam melakukan pengembangan UMKM untuk menjadi lebih maju dan lebih dikenal oleh banyak orang. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai laporan ujian akhir semester. Mohon maaf jika kami ada salah pengucapan kata. Sekian dari kami, terima kasih.